Halo, selamat datang kembali di channel gue, Fauzan Jamias. Yang pertama gue mau ngucapin dirgahayu buat Indonesia. Nah, di bulan Agustus ini, minggu kemarin tepatnya, gue sempetin jalan-jalan ke Gias 2023. Sebenarnya ini udah keinginan gue dari tahun 2018 lalu, tapi baru kesampaiannya sekarang. Kemarin gue cuma jalan-jalan doang, lihat pameran mobil. Tiba-tiba gue kepikiran untuk bikin konten, ya selamat datang di Teman Rehat. Gias atau yang dikenal dengan Gaikindo Indonesia International Auto Show adalah pameran mobil terbesar di Indonesia. Pameran ini dimulai dari sejarahnya pada tahun 1986 dengan nama Gaikindo Car Exhibition yang kemudian menjadi Indonesia International Motor Show atau IIMS. Sejak tahun 2015, pameran ini dipisah menjadi IIMS. Nah, sekarang Indonesia mempunyai dua pameran terbesar otomotif, yaitu Gias dan IIMS. Nah, kali ini gue kebetulan berkesempatan untuk jalan-jalan di salah satu pameran terbesar otomotif di Indonesia. Di sini banyak banget mobil-mobil pilihan, mobil-mobil idaman dan impian masa depan kita. Mulai dari mobil keluarga, mobil sport, mobil sedan, bahkan truk dan bus pun ada di sini. Tapi gue kesini datang bukan untuk nge-review satu-satu ya. Karena yang pertama itu banyak banget mobil yang ada di situ dan gue nggak mungkin hafal satu-satu fiturnya. Yang kedua, channel gue juga bukan channel otomotif yang berkompeten untuk ngomongin tentang otomotif. Mungkin teman-teman kalau mau lihat satu-satu reviewnya bisa di channel-channel otomotif yang udah gede kayak Aumobi, Fitra Eri, ataupun Ridwan Alnif dan banyak lagi lainnya yang nge-review satu-satu mobil yang ada di Gias ini. Tapi di konten kali ini kita tidak akan bahas vlog kosong aja karena gue datang sebagai pengkagum teknologi. Bicara teknologi, pertama kali gue masuk ke hall Gias 2023 ini, gue salah fokus dengan brand-brand besar otomotif itu menyediakan produk-produk mereka yang bertenaga listrik. Mulai dari mobil Eropa, mobil Jepang, mobil Korea, bahkan mobil dari tirai bambu udah banyak banget yang menyediakan mobil dengan bertenaga listrik. Sepertinya mereka udah sangat siap dengan produk-produk mereka untuk menguasai pasar Indonesia. Mobil-mobil yang tersedia pun bisa dipakai untuk keseharian seperti city car listrik, mobil-mobil keluarga listrik, bahkan mobil-mobil untuk berniaga pun ada versi listriknya. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya di Indonesia. Tanpa kita sadari, kita sudah menikmati fasilitas mobil listrik lainnya di transportasi umum seperti di KRL misalkan. Bahkan Transjakarta juga ada mobil listriknya. Dan sepertinya secara perlahan akan beralih ke mobil bertenaga listrik dari mobil konvensional. Bukankah mobil konvensional itu lebih efisien daripada mobil listrik? Kita cuma ngisi bensin selama 10 menit ataupun 15 menit kita bisa langsung jalan gitu loh. Yang kedua, harga unitnya juga lebih mahal ya daripada mobil konvensional. Nggak cuma itu, buat maintenance pun menurut gue lebih murah loh. Karena spare part mobil konvensional itu udah ada di mana-mana. Bahkan di bengkel-bengkel jalanan pun udah ada loh spare part tersedianya. Dan bengkel-bengkel di jalanan pun udah bisa loh menangani segala jenis kerusakan yang ada di mobil konvensional. Tapi belum tentu bisa untuk menangani kerusakan yang ada di mobil listrik. Apakah mobil listrik kalau udah rusak kita harus ke tukang listrik gitu? Saat ini kualitas udara di Jakarta kembali berada di kondisi sangat buruk. Kualitas udara di Jakarta kembali tercatat dalam kondisi yang tidak sehat. Pemirsa, yang Anda lihat di belakang saya bukanlah kabut, melainkan polusi udara kota Jakarta. Menurut KLHK, emisi kendaraan menyumbang 44% polutan di Jakarta. Komponen yang harus diperbaiki, yang harus kita manage untuk urban area adalah komponen yang ini. Komponen ini dihasilkan dari transportasi. Di minggu terakhir ini, Jakarta menempati posisi 3 besar, bahkan nomor 1 sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Tidak hanya daerah Jakarta, namun daerah Jabodetabek yang lainnya bahkan lebih parah daripada Jakarta sendiri. Angka yang hampir mencapai 50% ini adalah angka yang cukup besar untuk menyumbang polutan di Jakarta. Kenapa tidak? Di Jakarta ada ribuan kendaraan, bahkan puluhan ribu
kendaraan yang beraktivitas setiap harinya. Dan setiap kendaraan itu mengeluarkan emisi yang berbahaya yang menjadi polusi di kota Jakarta. Dampaknya udara yang kita hirup sehari-hari itu adalah udara yang sangat berbahaya. Bahkan dalam minggu-minggu terakhir ini ada ribuan warga Jakarta yang menjadi korban gangguan pernafasan akibat kondisi udara yang tidak sehat. Nah, karena dampaknya seserius itu, mungkin di negara lain sudah merasakan dampaknya yang seperti yang kita rasakan di Jakarta. Jakarta merupakan salah satu contoh dampak yang nyata di depan mata kita, bukan satu-satunya contoh di dunia ya. Bahkan di beberapa negara sudah memulai untuk melarang penjualan dan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil untuk diberlakukan di beberapa tahun ke depan. Karena data di atas kertas, kendaraan berbahan bakar listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan. Ya, walaupun masih banyak pro dan kontranya ya. Ada juga yang berpendapat, meskipun kendaraan yang bertenaga listrik ini merupakan kendaraan yang nol emisi, tetapi sumber listrik yang didapatkan itu merupakan hasil pembakaran dari batu bara. Sebagian menyimpulkan ya ujung-ujungnya sama aja, sama-sama melakukan polusi terhadap udara. Cuman ya beda sumber aja, yang satu dari knalpot mobilnya, yang satu lagi dari hasil pembakaran batu bara yang menjadi sumber listriknya nanti. Nggak cuman itu, sebagian mereka juga berasumsi bahwa suatu nanti ini baterai akan jadi sumber limbah yang baru. Karena satu dekade ke depan itu bakal banyak pergantian baterai karena baterainya udah dianggap soak. Hasil baterai bekas tersebut itu nantinya bakal jadi limbah yang baru. Ya, masuk akal juga sih. Tapi menurut teman-teman gimana? Apakah kendaraan yang bertenaga listrik ini merupakan solusi ataupun sama aja? Kembali ke efisiensi kendaraan. Bener sih, kendaraan konvensional itu lebih cepat pengisiannya daripada kendaraan yang bertenaga listrik. Dan stasiun pengecasannya juga belum tersebar luas di Indonesia. Tapi teman-teman, dengan bikin stasiun casannya sendiri, kita bisa ngecas setiap hari di rumah. Ya, sama kayak ngecas baterai laptop lah, cuman lebih gede aja. Tapi kita mungkin bisa memisahkan tokennya dengan token rumah kita. Takutnya ngebengkakan. Untuk masalah biaya gimana? Apakah lebih mahal? Apakah lebih ribet? Kita ambil kasus dari mobil listrik yang paling sering kita lihat di jalanan. Hyundai Ioniq 5. Ambil contoh Ioniq 5 ini, dia 72 kWh besar baterainya. Artinya baterai itu bisa menampung listrik sampai 72 kWh. Ini memiliki daya pengecasan sampai 7,7 kW atau 7.700 watt. Jadi yang masuk ke mobil efektif, kalau kita bisa lihat di layar itu sekitar 6.500 sampai 6.600 watt. Artinya kalau dari 0 sampai 100% kira-kira mungkin sekitar 12 atau 13 jam kalau dari 0 sampai 100%. Tapi yang mana ini ideal? Nah, untuk full videonya langsung ke channelnya Om Fitra Eri aja ya, karena di sana dibahas dengan detail, dengan angka-angkanya, perkaliannya semuanya lengkap. Nah, untuk kelengkapan dan perawatannya mungkin sedikit agak sulit ya untuk kita di awal-awal ini. Namanya juga masih masa transisi kan. Mungkin beberapa tahun ke depan udah banyak teknisi-teknisi bengkel jalanan yang ngerti tentang mobil listrik. Dan juga kelengkapan mobil akan semakin banyak seiring berjalannya waktu. Ya, mungkin aja kan suatu nanti ada aja kan barang-barang Tesla copotan. Kita nggak akan tahu. Oke, itu aja konten gue kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang rehat di mana aja, di rumah maupun di kantornya. Informasi yang gue sampaikan itu adalah opini dari gue saja. Bisa jadi gue salah, bisa jadi gue benar. Silakan berdiskusi di bawah ya, pendapat kalian itu gimana. Kalau kalian udah berkomentar, yuk kita sudahi rehatnya dan kita bekerja keras lagi. Dadah.